Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gimana nih teman-teman tahun barunya? Alhamdulillah ya, kita masih dikasih umur sampai tahun 2025 ini. Nah, biasanya di minggu-minggu pertama, di awal tahun kayak gini nih, kita suka nyari resolusi tentang target apa aja nih yang pengen kita capai di tahun ini, sehingga kita bisa jadi pribadi yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun yang sebelumnya. Nah, di sini aku juga mau ngomongin soal resolusi itu, tetapi aku nggak akan ngomongin resolusi yang bikin kita itu jadi merasa semakin sibuk karena kita pengen jadi seorang yang sempurna gitu ya. Tapi justru sebaliknya, aku pengen ngomongin tentang hal-hal sederhana, hal-hal yang lebih mindful sehingga kita bisa jauh lebih menikmati peran kita sehari-hari sebagai ibu rumah tangga atau sebagai homeschooler kayak aku. Nah, buat teman-teman yang belum kenal sama aku, kenalin, aku Vika. Aku seorang homeschooler, peaceful parent educator, dan aku suka berbagi. So, welcome to my channel. Oke, hari ini aku mau ngobrolin tentang ide-ide resolusi yang mana aku juga akan gunakan di tahun 2025 ini. Mudah-mudahan ini juga bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang mungkin juga menginginkan hal yang sama atau menargetkan hal yang sama. Nah, apa aja? Yang pertama adalah being present. Jadi aku pengen lebih fokus kepada kehadiran aku. Gini teman-teman, kita sebagai seorang ibu rumah tangga itu mungkin secara naluri ya dituntut untuk menjadi multitasking gitu ya. Sudah jadi rahasia umum kalau seorang ibu rumah tangga itu bisa mengerjakan berbagai macam hal di satu waktu. Kita ngomong anak sambil masak, sambil beres-beres rumah, sambil ngepel, sambil nyuci piring gitu kan. Cuman seringkali kondisi kayak gitu jadi kebiasaan buat kita, sehingga saat kita lagi momen bareng sama anak pun akhirnya cuma raga kita atau fisik kita yang ada di situ, tapi pikiran kita jadi melayang-layang mikirin jemuran, setrikaan. Nah, dampaknya adalah kita jadi tidak menikmati momen-momen sama anak-anak itu sendiri. Aku juga sering ngalami kayak gitu. Makanya ini jadi resolusi aku bahwa aku pengen lebih hadir untuk anak-anakku. Oh iya, jangan salah, walaupun aku homeschooler yang bisa dibilang 24 jam sehari di rumah gitu ya, aku juga sering mengalami hal kayak gitu. Sering mengalami ya aku ada di situ tapi pikiranku melayang entah kemana gitu. Salah satu hal yang bisa kita lakuin adalah dengan membuat special time untuk masing-masing anak kita. Teknik ini sebenarnya tuh juga dipakai ya di peaceful parenting atau mungkin juga di metode-metode gentle parenting yang lainnya gitu ya. Apa yang dimaksud special time yaitu adalah momen dimana kita itu cuma berdua aja sama masing-masing anak. Nah, di momen berdua itu kita nggak perlu bawa HP, jangan bawa screen, jadi kita benar-benar menikmati momen sama anak kita di situ dan kita biarin anak kita yang jadi leader. Kita biarin anak kita yang memimpin. Apakah dia itu mau main game sama kita, mau menunjukkan sesuatu, apakah dia itu mau cerita, mau curhat, ngobrol. Yang penting adalah nggak boleh pakai screen ya, karena kalau kita pakai screen misalnya kita nonton itu fokusnya bukan di koneksi atau interaksi antara orang tua dan anak, tetapi justru ke screennya dan itu tidak akan membantu. Teknik ini itu tuh sebenarnya bagus banget buat ngejalin koneksi sama anak, apalagi kalau teman-teman yang anaknya itu lebih dari satu. Ini manfaatnya juga bisa mengurangi sibling rivalry. Kenapa ini bisa mengurangi sibling rivalry? Karena dengan special time ini masing-masing anak itu akan merasa mereka itu dihargai oleh orang tuanya ya sebagai diri mereka sendiri. Mereka nggak perlu bersaing hanya untuk mendapatkan cinta kita. Ya walaupun ini itu tidak akan menghilangkan sibling rivalry sepenuhnya ya, tetapi ini biasanya akan membantu mengurangi ketegangan antar kakak adik. Oke, jadi yang bisa kita lakuin adalah kita bikin special time, pikiran, hati kita itu benar-benar hadir buat mereka. Waktunya nggak perlu lama-lama kok, mungkin bisa sekitar 15-20 menit aja, itu udah cukup banget insya Allah. Apalagi kalau itu bisa kita lakukan setiap hari. Oke, hal mindful nomor 2 yang bisa kita lakukan adalah
menghargai proses belajar setiap anak. Buat homeschooler kayak aku nih, kadang-kadang kita juga lupa kok kalau proses itu lebih penting daripada hasil. Kadang-kadang kita itu cuma fokus di ngikutin sistem yang udah kita bikin. Kita cuma fokus di berapa banyak buku yang udah anak baca, berapa nilai ujiannya, berapa lomba yang dia ikuti, udah juara apa aja gitu kan. Kita kadang juga lupa prosesnya. Padahal proses anak itu jauh lebih penting. Gimana anak itu belajar, gimana anak itu berusaha sehingga mendapatkan hasil tersebut. Dengan fokus kepada proses ini, kita jadi jauh lebih menghargai usahanya anak, dan kita juga bisa ngajarin ke anak kalau ya sudah, hasilnya apapun yang penting kita ikhtiar, karena urusan kita itu adalah urusan ikhtiar, sementara hasil itu Allah yang menentukan. Yang nomor 3, self-care tanpa rasa bersalah. Ayo, siapa nih yang mau self-care aja kayaknya guilty banget gitu. Oke teman-teman, emang ya saat menjadi ibu itu we put ourselves behind gitu. Kita kayak lebih mentingin orang lain dibandingin diri kita sendiri. Kita lebih mentingin anak-anak kita dibandingin diri kita sendiri. Dan itu adalah sebuah pengalaman yang real, yang ya aku bisa ngerasain pengalaman kayak gini ya setelah punya anak. Cuma sayangnya saking sibuknya kita ngurus keluarga, ngurus anak-anak kita, sampai lupa ngurus diri kita sendiri. Sampai-sampai saat kita mencoba membahagiakan diri sendiri, ngurus diri sendiri aja tuh kayak ngerasa bersalah gitu. Nah makanya aku pengen tahun ini lebih gentle lagi sama diriku sendiri dan memaklumi kalau aku tuh butuh self-care, dan gak takut untuk minta ke suami kalau misalnya aku butuh cuti, sehari aku cuti dulu ya. Cuman aku paham seringkali cuti sampai sehari, 2 hari, 3 hari itu gak memungkinkan ya buat kita ya, karena berbagai macam kondisi lah ya. Oleh karena itu resolusi aku juga adalah aku bikin daftar self-care yang bisa aku lakuin tanpa harus ninggalin anak-anakku terlalu lama. Daftar self-care-nya tuh macam-macam ya, misalnya mandi dengan tenang, makan dengan tenang, minum teh, luluran, pijetan gitu ya. Tapi ada satu kebiasaan yang pengen aku bangun lagi, yang dulu udah pernah terbangun tapi terus terbengkelai karena begitu banyak hal. Nah ini pengen aku bangkitin lagi, yaitu mempersiapkan diri sebelum keluar kamar. Artinya aku pengen di pagi hari itu sebelum keluar kamar aku udah rapi, udah mandi, udah seger, udah wangi, udah make upan gitu ya. Karena menurut aku kalau di pagi hari itu aku bisa kayak gitu, it's so energizing. Itu benar-benar bikin mood aku tuh jadi jauh lebih bagus karena aku ngerasa aku siap menghadapi hariku sekarang. Oke, yang berikutnya adalah being more organized. Aku ngerasa banget saat rumah kita itu tertata, mood kita itu bagus ya nggak sih? Jadi kalau rumah kita itu bersih, rapi, itu juga ngaruh banget ke kondisi mood kita di hari itu. Tapi memang kita juga harus paham bahwa kondisi itu tuh nggak bisa tercipta setiap saat. Ada masa-masanya rumah itu memang berantakan, ada masa-masanya rumah itu rapi gitu. Tapi ada satu hal penting banget yang menurut aku itu mau rapi atau enggak ini harus ada, yaitu sistem. Masing-masing barang yang ada di rumah itu harus punya rumahnya masing-masing juga. Sehingga saat barang-barang itu berceceran, berantakan, kita tahu si barang-barang ini harus pulang kemana. Nah makanya nih di tahun ini aku pengen kembali organizing gitu ya. Aku pengen ngumpulin barang-barang yang belum punya rumah, lalu kita sortir dan nanti kita akan kasih rumahnya masing-masing. Sistem yang aku maksud juga rumah itu harus punya alur yang jelas gitu ya. Jadi kayak misalnya barang-barang grocery itu ada di mana, barang-barang homeschooling itu ada di mana, buat peralatan dapur di mana, tempat makan di mana gitu ya. Dengan cara seperti itu, dengan alur yang jelas gitu, anak-anak itu juga mudah banget untuk mengikuti. Terus dengan sistem seperti ini, itu akan sangat mempercepat kita saat beberes. Dan itu juga akan sangat membantu saat kita perlu bantuan orang lain untuk beresin rumah kita. Kita akan dengan mudah mengarahkan orang yang ngebantu kita itu untuk naruh barang-barangnya di rumahnya masing-masing. Kalau tanpa sistem seperti itu, yang mau ngebantuin juga bingung. Sistem yang seperti itu, maka masing-masing anggota keluarga itu akan jauh lebih mudah berpartisipasi aktif dalam menciptakan rumah yang rapi dan nyaman.
Dan yang terakhir adalah menghargai hal-hal yang sederhana. Ini adalah pelajaran besar yang aku ambil di tahun lalu gitu ya. Karena tahun lalu itu sungguh luar biasa, up and down-nya, challenge-nya, terbang tingginya itu benar-benar luar biasa. Dan satu hal yang aku rasain banget adalah saat kita itu lagi happy, itu kita mudah bersyukur. Tapi saat kita itu lagi gak happy, saat kita diuji dengan kesusahan, bersyukur itu sesuatu hal yang sangat challenging. Saat kita lagi terpuruk, hal-hal yang begitu banyak yang sudah Allah kasihkan kita itu sering terlupakan. Seperti udara yang kita hirup, makanan yang kita makan, rumah yang kita tinggali, itu yang udah Allah kasihkan dengan sebegitu generousnya gitu ya, itu seringkali terlupakan, seringkali tidak terlihat. Oleh karena itu, aku pengen senantiasa terbiasa bersyukur oleh hal-hal yang sederhana seperti itu, sehingga saat nanti aku dihantam oleh sesuatu yang berat gitu ya, yang harus membuat aku ada di bawah, aku akan lebih mudah mengingat hal-hal yang sederhana itu. Aku pengen kembali membuat gratitude journal atau jurnal bersyukur yang isinya adalah 3 hal sederhana yang aku syukuri setiap harinya. Misal oksigen yang kita hirup, makanan yang kita makan, anak-anak yang sehat, anak-anak yang tumbuh dengan baik, suami yang penuh kasih sayang. Saat kita mencoba fokus kepada hal yang positif walaupun itu sederhana, biasanya nikmat kita atau rasa yang kita nikmati itu jadi bertambah-tambah. Nah, itu dia teman-teman, beberapa hal sederhana yang mindful yang bisa kita jadikan resolusi di tahun 2025 ini. Semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua, sehingga kita bisa lebih menikmati peran kita sebagai ibu rumah tangga atau homeschooler. Jangan lupa untuk like and subscribe, dan silahkan komen kalau mau diskusi. Gitu aja dari aku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.